Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu amja'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Dalam kultum hari ini saya ingin memberikan judul mengapa kita berpuasa ya. Kalau kita pikir-pikir ya anak-anak ya, di siang hari ini saat kita belajar, bekerja, beraktivitas, bahkan mungkin aktivitasnya berat, mungkin ya ada yang berat seperti itu, kita malah diwajibkan untuk berpuasa. Bahkan kalau kita pelajari di negara yang 4 musim itu ya, saat mungkin musim panas itu kadang-kadang mataharinya lebih panjang sehingga puasanya lebih panjang lagi. Saat musim dingin mungkin mataharinya tidak begitu panjang, singkat mungkin ya, singkat sehingga puasanya malah lebih pendek. Kalau kita kan 2 musim aja. Jadi kita merasakan puasanya musim panas maupun puasanya musim dingin. Itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tinggal kita bagaimana, seperti saya katakan tadi, mengapa kita berpuasa? Ya karena kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an seperti yang saya bacakan tadi, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Di situ ada 4 kajian ya, atau kita mengaji ya, 4 hal yang perlu kita kaji. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Mengapa ayat tersebut yang dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina muslimun, apalagi ya ayyuhannas, hei manusia. Tidak begitu, karena tingkat keimanan kita itu sudah bintangnya, kalau saya sebut pangkatnya itu bintang 2. Kalau kita lihat di siang hari ini ya, mungkin di warung-warung makan itu ada orang tidak berpuasa ya. Begitu juga ada temanmu itu laki-laki yang sudah balik itu tidak berpuasa. Ada anak-anak ya, mungkin anak-anak tahu. Ya itulah dia namanya, padahal kan orang Islam, namanya muslimun, hanya bersyahadat. Itu kalau kita buat bintang, nah pangkatnya bintang itu baru bintang 1, brigadir jenderal ya. Alhamdulillah kalian yang mengerjakan puasa berarti sudah mendapat pangkat bintang 2, yaitu mayor jenderal. Terus dalam kajian kedua yaitu kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kamu untuk berpuasa. Jadi setelah kumpul ya, seperti saya ceritakan kemarin, jadi saya dulu kan di pembina sekaligus pelatih pramuka di SD ya. Saya jadi guru SD itu 9 tahun. Itu ada 2 satuan, namanya satuan siaga dan satuan penggalang. Kalau saya membuat lingkaran seperti ini, maka yang merasa siaga akan berkumpul mengelilingi saya, sedangkan penggalang adalah tidak. Begitu juga saya kalau membuat perintah seperti ini ya, maka yang merasa penggalang akan membuat barisan membentuk angkare, kan begitu ya. Nah, angkare, sedangkan yang siaga ya bermain atau gimana. Jadi seperti itulah saya sebutkan tadi mengapa ayatnya ya ayyuhalladzina amanu,
Setelah kamu merasa beriman dan sadar, terus diberikan perintah. Kalau dalam pramuka kan diberikan materi, adalah hukumnya wajib. Wajib itu berarti apa? Mengerjakan dapat pahala, kalau tidak mengerjakan berdosa. Itu hukumnya wajib. Terus kama kutiba ala ladina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan qablikum itu kaum dahulu ya. Jadi sejak kaum dahulu siapa? Sejak Nabi Adam sampai insya Allah Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW, itu diwajibkan atau disyariatkan untuk berpuasa. Seperti puasanya Nabi Ibrahim, itu 1 bulan puasa, 1 bulan tidak. Puasanya Nabi Daud, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Boleh enggak kita mengerjakan puasanya Nabi Daud? Boleh anak-anak ya. Sampai sekarang itu banyak orang mengerjakan puasanya Nabi Daud, karena puasa itu ya selain dapat pahala, insya Allah menyehatkan, dan ada hikmah-hikmah yang lain ya. Nanti ada kajian lain ini ya, kita baru mengapa kita berpuasa aja. Setelah itu bagaimana? Kita boleh mengerjakan puasanya Nabi Daud, tetapi untuk bulan Ramadan kita harus puasanya penuh ya, karena kita mengikuti syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu. Terus la'alakum tatakun, itu yang terakhir ya, agar menjadi takwa. Takwa atau mutakin itu merupakan tingkat keimanan tertinggi ya. Kalau yang mukmin tadi kan, kalau dua bintang kan bintang 2 ya, mayor jenderal, sedangkan muslim tadi baru bintang 1 ya, brigadir jenderal ya. Tapi kalau mutakin itu kira-kira bintang berapa anak-anak ya? Kalau bintang 3 yaitu mayor jenderal, itu kalau di dalam militer ya, itu namanya muhsin. Muhsin itu orang yang menjalankan kehidupan dengan baik untuk kehidupan akhirat, jadi selalu mengamalkan untuk kehidupan akhirat. Itu masih kurang. Kalau bintang 4 itu jenderal ya, itu namanya mukhlis. Mukhlis itu adalah orang yang ikhlas, berarti berhati bersih, jernih atau murni, hanya mengharapkan ridho Allah dalam melakukan seluruh kegiatan. Padahal pangkat seperti ini ya, setan iblis itu sudah tidak bisa menyesatkan manusia ya. Ini dalam Al-Quran itu. Dan bintang 4 ini masih kurang, yaitu sampai namanya the best general, yaitu mutakin itu the best general. Dan di Indonesia itu jenderal besar ini baru 2 ya, yaitu jenderal besar Sudirman dan jenderal besar Soeharto. Jadi ini pangkat yang langka di dunia, jarang sekali sampai jenderal besar, itu jarang sekali. Biasanya sampai 4 ya, kalau jenderal aktif kan baru ada 4, dan itu susah ya, kalau di militer itu susah. Dan kalau keimanan seperti ini, kita dibuat mudah untuk menjadi the best general. Kalau kita kaji ya, jadi di bulan Ramadan ini tidak hanya madrasah biasa, tapi boleh dikatakan kawah condro di muko ya. Jadi kawah condro di muko itu cerita di dalam pewayangan. Jadi di kayangan itu ada raksasa yang ingin memperistri bidadari, dan itu tidak boleh ya, apalagi raksasanya itu jahat. Terus ngamuk itu, kayangan kalah, dan menurut wangsit yang bisa mengalahkan adalah Tetuko atau Gatot Kaca, dan Gatot Kaca saat itu masih bayi. Terus oleh para dewa dimasukkan ke dalam
namanya Kawah Jodimongko, dan langsung ketuko itu menjadi Gatot Kaca Sakti Mandragura pilih tanding otot kawat balung besi, katanya dalengan seperti itu, bisa mengalahkan raksasa yang mengamuk tadi, bisa membunuhnya ya. Begitulah ceritanya di bawahnya begitu. Jadi di bulan Ramadan ini kalian bisa insya Allah nanti menjadi mutakin, dan harapannya ya namanya keimanan itu kan yang bisa gampang naik dan turun ya. Ya Allah menggampangkan naik, juga kadang-kadang kita sendiri juga gampang menurunkan kembali, kan begitu ceritanya. Jadi bahkan namanya takwa itu seringkali digunakan untuk sumpah tuh ya. Bahkan di Pramuka itu kan dasar dharma pertama itu kan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, itu juga bersumpah. Itulah seharusnya. Jadi kita untuk terus meningkatkan ketakwaan. Di bulan Ramadan pun sebetulnya seperti itu. 10 hari pertama penuh barokah, 10 hari pertama penuh rahmat, dan dari terakhir ada maghfirah. Dan seharusnya ada peningkatan kan begitu. Ada. Tapi yang maju itu malah maju shocknya ini. Apalagi nanti di bulan Syawal itu namanya juga peningkatan juga, itu diingatkan seperti itu. Dan kalau kalian kaji hewan pun juga ternyata setelah berpuasa itu naik pangkat ya anak-anak. Jadi kalau kalian lihat ulat, tahu ya ulat ya. Jadi kalau kalian digeremeti ulat itu kan gila nih. Bahkan setelah itu kan gatel ya, gateli kan gitu ya. Ternyata ulat yang binatang gila nih dan gateli tadi kalau berpuasa jadi kepompong gitu ya. Terus akhirnya jadi kupu-kupu yang indah. Anak-anak suka bermain kupu-kupu kan gitu. Bahkan ada lagunya itu ya. Begitulah puasa itu seharusnya. Mungkin perilakunya dulu gilani dan gateli itu ya menjadi perilaku yang indah. Nah, nanti hikmahnya puasa itu ada. Contoh lain, binatang lain misalkan aneh-aneh ya, nah, atau rayap. Rayap itu binatang yang suka di tempat yang gelap, dan di situ akan merusak ya. Jadi kalau kamu punya baju baru terus harganya mahal pun kamu taruh di almari dan di situ ada rayap yang tidak peduli, ya akan dirusak itu. Rayap itu seperti itu. Dan ternyata rayap itu berpuasa, terus kalau sudah berpuasa jadi laron. Kalau laron itu suka di tempat yang terang. Jadi kalau kalian ingin mencari laron tuh enggak usah cari-cari, pokoknya kalau malam itu tempatnya terang gitu aja dia akan datang sendiri. Itulah seharusnya berpuasa. Mungkin dulunya suka di tempat yang gelap, merusak. Setelah berpuasa cari yang terang sesuai dengan petunjuk Allah, kan begitu. Cita-citanya tinggi. Jadi kalau laron itu kalau pagi hari kan terbang ke atas, terus di sana selamat tidak dimakan burung, jatuh ke bawah tidak dimakan ayam, jadi ratu ya, nah bundik namanya. Begitulah setelah puasa cita-citanya tinggi untuk menjadi ratu dan rajanya di akhirat nanti. Begitulah hikmah puasa ya. Jadi banyak sekali kalau lihat ular pun juga begitu ya. Ular itu setelah berpuasa dia melungsungi harus ganti kulit sehingga menjadi sehat kembali. Nanti itu hikmah puasa. Saya kira itu saja, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita terus untuk meningkatkan ketakwaannya, meningkatkan ibadahnya, sehingga kalian nanti bisa baik sampai masuk surga. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.